Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, News Point. Pemirsa, kasus COVID-19 yang makin terkendali dan semakin turunnya angka kematian yang ditimbulkan menjadikan pemerintah melihat wabah COVID-19 masuk fase endemi. Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendi mengatakan saat ini angka kematian COVID sudah di bawah beberapa penyakit lainnya di Indonesia seperti kanker dan juga ginjal. Pemerintah sama dengan penyakit yang lain. Sekarang ini sebetulnya angka kematian COVID juga sudah di bawah penyakit-penyakit yang lain. Misalnya penyakit kanker, kemudian penyakit pneumonia non spesifik. Bahkan ginjal itu semua lebih tinggi dibanding kematian COVID sekarang. Pergapan? Oh, sudah lama sebelum Lebaran saya sudah minta untuk survei di rumah sakit ibu kota. Itu yang meninggal itu sudah di bawah oleh penyakit-penyakit yang selama ini umum aja. Dengan begitu maka itu mengindikasikan bahwa memang COVID ini alhamdulillah sudah bukan lagi penyakit yang menyumbangkan angka kesakitan dan angka kematian yang tinggi, yang tertinggi. Ya, Mas. Tapi varian-varian baru juga nanti di-cover. Oh iya, pastilah, pasti. Namanya endemi itu artinya apa toh? Penyakitnya masih ada, tetapi sudah tidak lagi mewabah. Karena itu nanti ya diperlakukan sama dengan penyakit infeksius yang lain, misalnya TB, pokoknya penyakit-penyakit yang berkaitan dengan bakteri, virus dan jamur kan, itu yang biasanya menjadi infeksi kan, itu aja. Ya. Pemirsa, Wali Kota Malang Sutiaji berharap persiapan keberangkatan jamaah haji dari Kota Malang dapat berjalan lancar. Berbagai persiapan untuk 508 calon jamaah ini sudah dipersiapkan mulai dari kelengkapan dokumen, vaksinasi meningitis, vaksinasi COVID-19 hingga pelatihan manasik haji. Bahwa harapan dari masyarakat Kota Malang ya untuk memenuhi panggilan ini sudah didapat, alhamdulillah, karena persoalan yang agak berat kemarin itu kan yang usianya 65 ternyata geser kan. Tapi diberikan pemahaman yang bagus, mereka yang waiting list masih nunggu, alhamdulillah, dan ini sudah berjalan dengan baik. Ada 508 jamaah yang berangkat. Jadi kami coba terima kasih. Yang kedua tentu kami berharap memang mudah-mudahan nanti diberikan kesehatan para jamaah itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya titip doakan mudah-mudahan masyarakat Kota Malang diberikan ketentraman, kedamaian, kesejahteraan. Ya. Awalnya yang terkena pembatasan usia berapa? Ada Pak? Titip yang 65 yang dibicarakan yang berangkat aja. lagi. Baru satu Mas. Berangkat aja. 65 Mas. Nggih, akhir kan 65 ya? Nggih. 65 Mas. Ya, batas 64. Nggih, Boleh kan? 64 boleh. Berapa orang Pak? Nah, 6508. yang penting yang berangkat 508 kita sukseskan. Nggih. Ya. Nggih.
Pemirsa, pelaksanaan bimbingan ibadah haji bagi 508 jamaah haji asal Kota Malang yang dimulai hari ini akan diisi berbagai materi mengenai tata cara ibadah haji dan kondisi Arab Saudi. Kepala Kementerian Agama Kota Malang, Muhtar Hazawawi, menjelaskan pelaksanaan manasik akan berlangsung 4 kali dengan pembukaan, pembekalan berdasarkan kecamatan, dan praktek bersama yang akan berlangsung hari Minggu pekan ini. Ada haknya jamaah yang pertama tingkat kecamatan itu 4 kali, kemudian tingkat kota 2 kali. Dan ini adalah tingkat kota yang adalah pembukaan yang mengisi adalah Pak Wali Kota, termasuk dari bidang Kanwil PHU. Itu ya. Jadi kami mohon mudah-mudahan 508 ini sudah benar-benar dengan bekal manasik ini menjadi hajinya mabrur gitu ya. Mohon doanya. Berapa lama Pak bimbingannya sampai kapan? Bimbingannya berapa lama Pak? 508 jamaah haji. Berapa lama durasi? Berapa? 6 hari. Berangkat 6 kapan? hari. Berangkatnya masih menunggu keputusan dari bidang Kanwil, dari Kanwil Kementerian. Kita menunggu. Jadi berangkatnya menunggu. Karena kloter belum ada SK, belum turun ya. Menunggu saja. Jadi siap. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU terus menyelidiki dugaan kartel minyak goreng yang menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di pasaran sejak awal tahun 2022. Pakar Hukum Perdagangan FHUB, Dr. Hanif Nur Widianti, menjelaskan bahwa KPPU memiliki kewenangan dalam menindak perusahaan yang terlibat dalam kartel dan terbukti melakukan monopoli harga, membatasi penawaran dan persaingan. Bahwa kartel itu adalah wujud kerjasama, baik dilakukan secara tegas ya, ataupun secara diam-diam. Nah, nanti yang secara diam-diam ini menimbulkan satu permasalahan lain berkenaan dengan alat bukti dan sistem pembuktian. Kemudian seringkali bahwa kartel ini dilakukan oleh pelaku usaha dalam asosiasi, karena memang tujuan awalnya asosiasi itu kan dibuat untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan anggota asosiasi. Nah, namun kemudian ada saja penyalahgunaan fungsi asosiasi yang kemudian diarahkan kepada memang ingin menghindarkan atau menghilangkan aspek persaingan itu sendiri, sehingga kelompok itulah yang kemudian akan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kemudian perjanjian berkenaan dengan membagi wilayah pasar, itu ada di pasal 9. Perjanjian berkenaan untuk membagi kuota produksi, itu ada di pasal 11. Dan persekongkolan tender ada di pasal 22. Ya, ini kan. Jadi ini adalah keseluruhan regulasi berkenaan dengan kartel di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99. Nah, kembali kepada dugaan kartel minyak goreng. Tadi kan saya minta Anda untuk mencermati posisi masing-masing 5 tersangka yang ditetapkan oleh Kejaksaan Tinggi ya. Ada satu yang kemudian merupakan oknum dari Kementerian Perdagangan, sementara yang 4 adalah pelaku usaha. Pemirsa, dukungan nyata dari keluarga alumni Fakultas Peternakan atau KFAPET UB kepada mahasiswa dalam bidang wirausaha melalui MBKM mendapat acungan jempol dari Dekan FAPET UB Profesor Suyadi. Menurutnya, bentuk dukungan yang terwujud melalui gerai ayam skripsi ini merupakan hal positif yang harus didukung. Di sini berada di stan mahasiswa yang belajar wirausaha dan praktek langsung di sini, yaitu yang disebut dengan ayam skripsi. Ayam skripsi sebetulnya adalah merupakan suatu stan atau model wirausaha mahasiswa. Ini yang merupakan hasil mereka setelah studi, kemudian belajar di masyarakat, terutama adalah pada proses MPKM. Dan kemudian setelah kembali MPKM berminat untuk mengembangkan usahanya dari kelompok mahasiswa dan kemudian bekerja sama dengan para kakak kelas alumni yang kebetulan di Fakultas Peternakan memiliki namanya suatu program atau suatu lembaga yang disebut dengan KFAPET, Keluarga Alumni FAPET UB. Ini yang anggota-anggotanya adalah para senior-senior, para alumni yang memang betul-betul mereka sudah terjun ke dalam wirausaha. Nah, dengan demikian harapannya dengan mereka bekerjasama dengan para alumni yang sudah bekerja langsung ini, mereka mengambil inspirasi baru, semangat baru, kreativitas baru, sehingga mereka berani untuk terjun langsung di bidang wirausaha. Harapannya nanti
sekarang sudah dimulai grand opening, nanti akan bisa dikembangkan lagi. Kita nanti juga fakultas akan support terus, dan kita insya Allah akan membuka secara resmi untuk di tempat pengembangan atau pusat pengembangan entrepreneur di Fakultas Peternakan Universitas Jaya. Pemirsa, dukungan nyata dari keluarga alumni Fakultas Peternakan atau KFAPET UB kepada mahasiswa dalam bidang wirausaha melalui MBKM mendapatkan acungan jempol dari Dekan FAPET UB Profesor Suyadi. Menurutnya, bentuk dukungan yang terwujud melalui gerai ayam skripsi ini merupakan hal positif yang harus didukung. Pengembangan karakter mahasiswa UB terhadap 397 mahasiswa. Berdasarkan hasil riset tersebut, angka pemahaman mahasiswa UB terhadap isu toleransi tinggi, sedangkan sikap toleransi sedang dan praktek toleransi tinggi. Sebetulnya kita membuat beberapa indikator, tapi indikator yang menonjol yang pertama soal pemahaman mahasiswa tentang toleransi, yang kedua tentang sikap mahasiswa terhadap toleransi, dan yang ketiga praktek mahasiswa dalam bertoleransi seperti apa. Nah, pada indikator yang pertama itu nilainya tinggi, kemudian pada indikator yang kedua tentang sikap mahasiswa terhadap kelompok minoritas dan seterusnya itu nilainya sedang. Sementara pada indikator yang ketiga yaitu tentang praktek mahasiswa dalam bertoleransi cukup tinggi gitu. 60% ya? Ya, 60%. Sehingga kami bisa menyimpulkan rata-rata karakter toleransi mahasiswa UB itu di taraf di level sedang. Pemirsa, jika pemahaman dan praktek toleransi mahasiswa UB terbilang tinggi, namun dalam hal sikap terhadap fenomena toleransi berada dalam level sedang. Menurut Mila, kepada bidang pengembangan karakter UPT PKM UB dalam hal sikap terhadap toleransi tidak setinggi dalam hal pemahaman. Secara umum mahasiswa berada pada karakter sedang ya untuk toleransi, yaitu 85,64% mahasiswa pada tataran sedang, 10,33% itu rendah, dan 4,03% itu tinggi. Tapi yang membahagiakan, kami beri kabar bahagia dulu, tingkat toleransi dari segi pemahaman itu 98% mahasiswa kita berada pada level tinggi. Sayangnya pada level sikap, nah ini yang mulai tengah-tengah ya. Pada level sikap kami ada sikap penerimaan mahasiswa terhadap perbedaan atau inklusif itu cukup tinggi, 94%. Sikap tidak memaksakan kehendak. Nah ini yang kita berada pada tataran sedang. Yang mayoritas 75% mahasiswa itu berada pada tataran sedang. Yang tinggi hanya 23%. Kemudian pada sikap mengakui keberadaan itu yang tinggi juga yang pada tataran sedang. Sementara yang tinggi bersikap mengakui keberadaan kelompok minoritas itu hanya 44%. Respon terhadap tindakan intoleransi itu juga bagus, 72% tidak sepakat adanya tindakan intoleransi. Sementara untuk praktik itu ada 62% yang tinggi. Pemirsa, melihat konteks perkembangan industri digital 4.0 yang membutuhkan kemampuan SDM dalam melakukan komunikasi, terutama dalam konteks bisnis dan lingkungan profesional, program studi D3 Administrasi Bisnis Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya menggelar kuliah 3-in-1 yang mengusung Effective Business Communication in Digital Area. Adapun judul untuk topik yang diangkat untuk 3-in-1 ini adalah berkaitan dengan effective business ya, communication in digital era. Nah ini kenapa kok kita mengambil topik digital, karena konteksnya adalah konteks yang kontekstual begitu, terkaitan dengan perkembangan saat ini ya, di mana industri ya 4.0 itu kan tidak terlepas ya
dari yang namanya digitalisasi. Nah, oleh karena itu baik aspek yang dalam konteks keahlian ya yang dipelajari dalam administrasi bisnis itu juga melingkupi begitu terkait dengan digitalisasi ini. Nah, oleh karena itu ya kita memang mengambil topik ini ya sengaja ya menyesuaikan dengan dinamika perkembangan dari industri itu sendiri begitu. Nah, tentunya sesuai dengan CP ya yang sudah ditetapkan gitu kan. Salah satunya kalau untuk mata kuliah komunikasi bisnis ini kan tentunya selain juga mahasiswa itu kita tuntut ya untuk memiliki skill komunikasi yang tentunya juga dibutuhkan atau sesuai dengan konteks industri ya atau IDUKA istilahnya ya. Kenapa digitalisasi? Karena digitalisasi ini dengan komunikasi ini kan tidak cukup hanya kita berbicara dalam konteks konvensional. Kalau zaman dulu ya komunikasi itu ya mungkin tidak menggunakan teknologi. Nah untuk saat ini ya dengan adanya perubahan atau transformasi ke era digitalisasi, nah komunikasi dalam perspektif digital itu sangat penting atau dibutuhkan begitu. Nah kalau kita tidak menyesuaikan ke arah sana ya tentunya mahasiswa kita juga tidak akan mampu untuk bisa bersaing ya untuk dapat berkompetisi di dunia industri atau dunia usaha untuk saat ini begitu. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.